Oke, sebelum kita ngerjakan latihan 37 lantai 41, saya ingin buktikan bahwa kalau R dan S ring dan F itu suatu homomorfisme dari R ke S, maka ingin saya tunjukkan bahwa 0 di R itu akan dipetakan menjadi 0 di S ya. 0 ini dalam artian dia identitas penjumlahannya, belum tentu angka 0. Belum tentu bilangan juga ya, belum tentu angka juga. Nah, F0R itu sama dengan 0R di dalam F ini itu bisa itu sebagai 0 tambah 0 ya, karena R ini anggota R dan dia berlaku sifat identitas penjumlahan ya. Maka ini karena R itu ring, maka ini berlaku sifat grup ya, maka ini bisa ditulis seperti ini, dan ini karena F-nya homomorfisme maka bisa ditulis sebagai F0R tambah F0R ya. Dan ini sama dengan F0 R, karena ini saya pindahkan aja ke kanan ya. Nah, kemudian masing-masing karena F0R ini anggota R, ya, karena R-nya dan R-nya adalah grup secara operasi tambah, maka dia punya inverse penjumlahannya. Itu kita namakan kemarin negatif ya. Saya tambahkan negatif F0R, yang ini saya tambahkan dengan negatif F0R, seperti itu. Oke, caranya sama seperti semula ya, sama seperti biasa. Ini kan harus yang hitam dikerjakan lebih dulu ya, karena yang merah datang belakangan. Tapi karena dia grup, ya R itu grup terhadap operasi jumlah, maka harus berlaku sifat asosiatif. Jadi bisa kita kerjakan yang ini dulu, dan hasilnya adalah 0S ya. Itu sama dengan tambah 0S seperti itu. Ya, ini kan unsur di unsur di S ya, maaf ini, unsur di S harusnya ini. Unsur di S ya. Jadi ini S-nya itu ring ya. Maka ini menjadi 0S, dan yang kanan juga sama dengan 0S, sama dengan 0S ya. Akibatnya ini unsur di S ditambah unsur di identitas penjumlahan di S, otomatis jadi hasilnya F0R ya. Dan itu sama dengan 0S ya. Nah, karena ini homomorfisme ya, maka berlaku sifat seperti ini ya. Jadi teoremanya mengatakan begini jadi saya punya teorema bahwa jika F dari R ke S ya suatu homomorfisme ya, maka F0 di R itu sama dengan 0 di S ya. Ingat, ini berlaku jika maka. Bukan jika dan jika ya. Oke, sekarang kita kerjakan nomor exercise 41 dulu ya. Yang 39 ya itu lebih sulit lah. Jadi, atau saya hapus saja ini ya. Yang saya kerjakan hapus saja dulu. Biar nggak turun-turun aja. Oke. Buktikan bahwa ini kan ring R-nya dan ring S-nya sebetulnya sama ya. Sama-sama Z gitu. Jadi sama-sama ring bilangan bulat. Buktikan, tunjukkan atau selidiki apakah pemetaan di bawah ini homomorfisme ring atau tidak gitu ya. Ya, tadi kita sudah punya teorema mengatakan bahwa jika F R ke S itu homomorfisme ring ya, maka F0 sama dengan 0 seperti itu ya. Ingat 0 di sini adalah 0 di R, ini 0 di S seperti itu. Nah, ini kalimatnya setara apa? Yang ngambil logika dan himpunan bagaimana? Setara apa? Angel? Iya, Pak. Teorema ini setara apa, Angel? Boleh diulang dikit tadi, Pak. Saya kurang dengar tadi, Pak, yang pas Bapak ngomong yang teorema. Oke, ini jika F
dari R ke S itu suatu homomorfisme, maka F0 sama dengan 0. Oke? Dari sini apa yang bisa kita simpulkan sebenarnya? Nah, Tika mau ngomong apa, Tika? Jika F0 tidak sama dengan 0, maka FRS tidak homomerisme. Ya, jika F0 tidak sama dengan 0, maka F bukan homomerisme ya. Jadi teorema ini ekivalen dengan mengatakan ini, seperti ini. Standar logika dan himpunan ya, kalian udah belajar. Nah, ini kita gunakan untuk membuktikan nomor 1 gitu. Harus curiga, homomorfisme atau bukan ya. Kalau kita punya F0 di bilangan bulat, menurut nomor 1 ini apa? Berapa hasil F0? 1. 1 ya, benar ya. Nah, ini tidak sama dengan 0. Menurut teorema ini maka F bukan homomorfisme, seperti itu. Jelas ya? Atau ada yang belum paham? Angel, gimana Angel? Belum, Pak. Belum? Di Yang mana dari bingungnya nomor Angel? 1, yang pas masuk ke nomor 1 tadi, Pak. Ini F1 dari Z ke Z dengan Fx sama dengan X tambah 1. Kalau X-nya diganti 0 kan berarti F0 sama dengan 1 kan? Benar begitu Angel? Iya, ya, Pak. Akibatnya F0 tidak sama dengan 0 ya? Karena sama dengan Iya. 1. Nah, menurut teorema, jika F0 tidak sama dengan 0, maka F bukan homomorfisme. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Paham dah, Pak. Oke, nomor 2. Nah, kita bisa coba cek-cek pakai teorema ini. Gimana dengan F0? F0 sama dengan berapa? Kalau nomor 2? 0. 0. Apakah bisa disimpulkan dia homomorfisme? Iya. Enggak ya. Kalau dia tidak 0, bisa disimpulkan dia bukan homomorfisme. Ya. Tapi kalau dia 0, kita nggak tahu apa-apa. Jadi gini, jika Angel anggota GRC misal gitu ya, maka Angel adalah anggota Gammatika, benar kan? Iya, Pak. Jika Angel bukan anggota Gammatika, pasti Angel bukan anggota GRC gitu ya, benar kan? Iya, Pak. Ya ini kan kebalikannya ya. Nah, kalau ternyata Angel ternyata anggota Gammatika, apakah bisa disimpulkan Angel anggota GRC? Belum bisa. Belum bisa. Sama seperti ini. Teorema mengatakan jika F0 tidak sama dengan 0, maka F bukan homomorfisme. Kalau F0 sama dengan 0, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa F-nya homomorfisme seperti itu. Kurang lebih seperti ini ya logikanya. Logika beneran ya. Jadi jangan samakan logika di matematika dengan logika yang sehari-hari ya. Logika sehari-hari itu banyak cacatnya ya. Menurut logika saya gitu, banyak orang ngomong gitu. Padahal tidak pakai logika, itu pakai perasaan ya. Dan di science itu kita menggunakan logika gitu. Apalagi ada forum-forum debat ya. Nah, forum-forum debat itu udah jelas tertulis bahwa gunakan debat yang sesuai logika gitu. Tapi kalau saya perhatikan sih nggak sesuai logika semua ya. Saya lupakan itu. Jadi sebenarnya kalau orang matematika sudah ngerti logika dan dia ikut berdebat, dia
Harusnya menang ya. Sayangnya, saya lihat ya jurinya juga nggak ngerti logika. Jadi yang orang matematika sudah sesuai logika cara berpikirnya ya tetap dianggap tidak layak menang. Karena apa? Karena tidak agresif kayak yang logika cacat gitu. Ya contohnya politikus itu logikanya banyak cacat, tapi ya karena mereka agresif dan ngomongnya berbusa-busa ya kadang-kadang kelihatan hebat gitu ya. Padahal orang yang ngomong secara logika itu biasanya pelan gitu ya. Hati-hati tidak meledak-ledak seperti itu. Oke, jadi kita nggak bisa simpulkan apa-apa. Ya, tapi dugaan kalian apakah yang kedua ini homomorisme atau bukan? Deslin gimana? Menurut Deslin gimana Deslin? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Menurutmu homomorisme atau bukan? Homomorisme. Perasaan, saya nanya perasaan kayak ini ya, bukan nanya logikamu. Homomorfisme, Pak. Homomorisme. Kita cek berarti ya. Loh, kenapa ini? Oke. Oke, F X tambah Y ya. Ini sama dengan X tambah Y kuadrat gitu ya. Ini hasilnya harus sama dengan Fx tambah Fy ya. Fx berapa ini? X kuadrat ya. Dan Fy Y kuadrat. Apakah sama ini dua ini? Apakah yang atas sama dengan yang bawah? Tidak. Tidak ya, ini sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat ya. Ada pembedanya ini. Ya. Jadi ini dua ini belum tentu homomorisme ya. Kecuali bisa saya buktikan bahwa 2XY ini pasti 0 seperti itu. Ya, pasti senantiasa 0 ya. Tapi ternyata tidak senantiasa 0. Jadi untuk mengatakan dua bukan homomorisme berarti kita pakai contoh penangkal. Nah, gampangnya karena ringnya ring bilangan bulat ya, contohnya gampang ya. Kita masukkan adalah F1 tambah 2 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9 ya. Sementara F1 tambah F2 itu sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 5 ya, tidak sama. Karena tidak sama maka dia bukan homomorisme ya. Ingat ya, F itu homomorisme jika yang pertama untuk setiap bla 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 ya. Fx tambah Y sama dengan Fx tambah Fy ya. Untuk setiap XY gitu ya. Yang kedua sama untuk setiap XY ya. Nah, untuk membuktikan dia homomorisme itu berat. Karena apa? Karena kita harus mengecek untuk semua XY ya. Semuanya kita cek. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk membuktikan dia bukan homomorisme, kita cukup membuktikan bahwa ada yang tidak memenuhi ini ya. Ya. Kita cukup membuktikan ada tidak memenuhi yang pertama dan kedua ya. Tidak memenuhi pertama artinya apa? Ada yang X dan Y sehingga tidak berlaku Fx tambah Y sama dengan Fx kali Fx tambah Fy. Atau kita cukup tunjukkan bahwa ada satu aja atau ada dua aja pasangan X dan Y sehingga Fx kali Y itu tidak sama dengan tidak berlaku bahwa Fx kali Y sama dengan Fx kali Fy ya. Ini kita buktikan bahwa tidak memenuhi syarat ini seperti itu ya. Nah, ya ini logika kan untuk membuktikan bahwa semua anak matematika dapat nilai aljabar linear A gitu. Untuk membuktikan bahwa tidak benar pernyataan itu cukup kasih contoh penangkal. Jadi tunjukkan bahwa ada satu yang tidak dapat nilai A ya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada kalian selidiki apakah setiap mahasiswa matematika dapat aljabar linear A ya. Untuk membuktikannya kalian cek semua orang tanpa terkecuali. Kalau anggota tak hingga ya cek tak hingga buah ya. Tapi kan karena anak matematika itu
berhingga ya, kita bisa cek mungkin 200 orang aja dicek gitu. Tapi untuk membuktikan itu tidak benar, nah lebih gampang, tinggal kita cari siapa yang tidak dapat nilai A ya. Walaupun sebenarnya pada prakteknya kadang-kadang mungkin ada satu yang nggak dapat nilai A. Nah, kalian cek semuanya A terus sampai yang paling akhir. Yang orang anak ke-200 yang kalian cek ternyata baru dapat B gitu. Nah, itu kerjanya sama ya, tapi kadang-kadang kita beruntung gitu. Dari yang pertama kita cek ternyata sudah tidak memenuhi A. Oke, jadi yang nomor 2 bukan homorisma juga. Bagaimana dengan nomor 3? Nomor 3 fx adalah 4x gitu ya. Hindani gimana Hindani? Perasaanmu bagaimana Hindani? Homomorfisme, Pak. Homorisme. Saya juga belum tahu nih ya. Perasaan saya homorisme, perasaan. Ingat tapi perasaan saya bisa salah gitu. Sama seperti Imran, perasaannya mungkin mau nembak cewek, perasaannya dia ceweknya bakal menerima gitu ya. Boleh-boleh aja punya perasaannya. Tapi kadang-kala bisa salah. Gak masalah salah ya. Ya. Mengakui bahwa kita tidak tahu itu apa? Suatu perasaan yang harus suatu sikap yang harus kita miliki sebagai matematikawan. Oke. F dari Z15 ini ke Z15. Kalian sudah pernah saya ajarin ya kemarin di grup tapi sebenarnya, tapi intinya sama ya bahwa Z per Z15Z itu ya. Ini koset ya. Ini sama dengan Z15 seperti itu. Ini memetakan X ke 4X. Oke, kita cek ya. Fx tambah Y itu sama dengan 4X tambah Y. Ya, aturannya seperti itu. Ya, sama dengan 4X tambah 4Y. Tapi jelas kan 4X ini adalah Fx kan? Menurut aturan X dipetakan ke 4X ya. Demikian juga dengan Y. Jadi sama dengan Fy. Ya, jadi terpenuhi syaratnya ya. Jadi ini untuk sembarang XY ya, ambil sembarang dulu. Lupa saya bilang ambilnya. Ambil sembarang X dan Y anggota Z15. Seperti itu. Ya. Nah, ternyata berlaku bahwa Fx tambah Y sama dengan Fx tambah Fy. Jadi karena diambil sembarang, jadi untuk setiap X dan Y anggota Z15 berlaku Fx tambah Y sama dengan Fx tambah Fy. Oke, kita lihat bagaimana dengan Fxy. Ini kan menurut aturan adalah F4xy. Bagaimana ini? Apakah sama dengan Fx kali Fy? Kita tahu bahwa apakah sama dengan Fx kali Fy? Kita tahu Fx adalah 4x ya. Dan Fy adalah 4y. Apakah sama? Tidak. Tidak? Tidak. Apa? Nah,
Oke, ya, dia menulis yang pertama, tapi yang kedua meragukan ini, ya. Jadi kita harus ngecek pakai angka, ya. Oh, berarti ini perasaan kita salah sekarang ya. Tadi setelah awal kita cukup yakin melihat bentuknya, tapi setelah kita mulai kerja, oh kok tidak meyakinkan. Oh, yang pertama, oh benar yang pertama dipenuhin. Tapi yang kedua kok tidak meyakinkan gitu. Kayak coba dulu ya. Contoh, pakai angka. Kalau udah benar angka ini tidak memenuhi syarat, otomatis tidak berlaku untuk setiapnya ya. Jadi misal berapa? 2 kali 3 ya. Ini sama dengan jadinya 4 kali 6 ya. Sorry. Jadi sama dengan 4 kali 6 berapa? 12 ya. 12. Sementara 4 24. berapa? 24 ya, maaf. Kok saya jadi error ya? 24. 24 ini berapa jadinya? Kalau di Z 15? 9. 9 ya. Nah, kalau dimasukkan F2 dan F3, maka jadi sini 4 kali 2 8 kali 4 kali 3 12. 8 kali 12 berapa? 96 ya? Benar nggak 96? Iya, Pak. Oke, 96. 96 berapa kalau di Z15? 6. 6 ya? Oke, nggak sama. Jadi lagi-lagi Bukan homomorfisme. bukan homomorfisme ya, dengan contoh penangkal ini ya. Contoh penangkal 2 dengan 3 ya. Yang keempat sekarang. Nah, gimana penangkal yang keempat sekarang? Apakah F dari Z15 ke Z15 dengan X dipertahankan X bukan pemetaan linear? Oke, kita cukup yakin kalau diganti 6 ya. Diganti 6 4-nya ini ya. Saya pakai spidol lain lah. Kalau 4-nya kita ganti yang mana dia? Ini 6. Ini bakal tetap sama ya. Seperti itu ya. Jadi oke lah, dia pasti berlaku yang sifat pertama. Bagaimana dengan sifat kedua? Apakah fxy sama dengan 6 xy itu bakal sama dengan fx dikali fy. Fx kali fy berapa? 6x kali 6y. Apakah bakal sama? Tidak. Tidak. 6 kali 6 berapa, Anjel? 36, Pak. 36 xy. 36 di Z15 berapa? 6. 6, sama ya? Oh. Iya. Astaga. Oke, jadi yang keempat ini ternyata merupakan suatu homomorfisme. Jelas nggak? Iya, Pak. Oke ya, menarik ya. Ternyata kalau pakai angka 6, dia homomorfisme. Kalau tidak pakai angka, kalau pakai angka 4, dia bukan homomorfisme. Ada pertanyaan ke sejauh ini sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah jika R suatu ring, ya, kemudian terdapat
bilangan positif n, ya, sehingga X pangkat N sama dengan 0. Buktikan bahwa 1 tambah X adalah unit, dan juga 1 min X, seperti itu. Sebelum saya mulai, apa kalian tahu apa unit itu? Imran, kamu tahu apa unit, Imran? Halo, Imran. Mohon maaf, HP lagi. Laptop saya lowbat, saya cari casan dulu. Oke, bagaimana Imran? Apa itu unit, Imran? Loh, Imran kemana nih? Oke, mungkin Ristiandi. Tahu apa tuh unit, Ristiandi? Terkait unit, Pak. Ya, ini unit ini. Kalau dari misalkan suatu ring itu memiliki identitas, maka misalkan kita mempunyai A anggota dari R, maka A itulah yang sebagai unitnya gitu. A itu sebagai unitnya. Iya, Pak. Oke, makasih Ristiandi. Ya, masih salah sebenarnya ya. Jadi unit itu, jadi kalau R itu adalah ring, catat ya, dengan unsur kesatuan. Jadi dia punya identitas perkalian ya. Ingat definisi ring yang saya berikan tidak memiliki tidak diwajibkan memiliki unsur kesatuan ya. Tapi kalau dia punya unsur kesatuan, maka kita bisa mendefinisikan nama unit ya. Jadi U anggota R itu dikatakan unit ya, definisi ini ya. Jadi di video pengajaran saya itu emang nggak ada, tapi sebenarnya di video saya yang buat yang di papan tulis itu ada ya. Apabila terdapat ya V anggota R ya, sehingga U dikali V sama dengan 1, seperti itu. Istilahnya punya inverse gitu ya. Istilahnya dia punya inverse ya. Dikatakan unit apabila dia punya inverse ya. U kali V sama dengan 1. Jelas nggak? Ingat ya, dikatakan di ring itu belum tentu punya inverse perkalian ya. Inverse penjumlahan otomatis ada ya, perkalian belum tentu ada. Tapi kalau dia punya ada unsur-unsur yang punya inverse itu kita katakan unit. Nah, contohnya di bilangan bulat. Kalau di bilangan bulat punya unit. Unitnya apa? Unit di bilangan bulat apa aja? Ring bilangan bulat dengan operasi tambah kali yang biasa. Apakah 2 unit? Gimana? 1 adalah unit ya. 1 sama min 1, Pak. Sama min 1 aja ya. 2 bukan unit karena inverse-nya adalah bilangan real ya. Bilangan rasional, bukan bilangan bulat lagi. Jadi unitnya cuma 2. Oke, nah kalau kita punya ring matriks ya,
matriks 2 kali 2 ya, dengan anggota bilangan real. Seperti itu. Ya. Dengan operasi yang biasa, operasi kali nomor matriks ya. Maka A anggota ring matriks 2 kali 2 ini itu dikatakan unit kalau A itu punya inverse, artinya kalau determinan A itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, di sini itu kalau matriks 1 0 0 0 kan determinan 0 ya, ini bukan unit. Oke. Tapi 1 1 2 min 1 ya, satu ini unit ya. Matriks unit karena apa? Punya inverse. Punya inverse kenapa? Karena determinan tidak 0 ya. Determinan adalah min 1 ya. Ya. Punya inverse kita cek dengan determinannya seperti itu. Oke, saya harap jelas bahwa Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau di matriks, kalau yang matriks yang punya inverse itu pasti unit, Iya, pasti. dia unit. Pasti unit ya. Ya. Dan unsur identitasnya, unsur satunya adalah di matriks ini adalah matriks identitas yang biasa ya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, kita balik ke soal pertama tadi ya. Exercise 37. Jadi kalau X anggota R ya. Nah, R ini ring dengan unsur kesatuan ya. Di mana X pangkat N itu sama dengan 0. Ya. Buktikan bahwa 1 plus X itu unit. Ya, jika ini maka ini adalah unit ya. Juga 1 min X ya. Kemudian saya nggak salah nulis ya. Oke. Nah, kira-kira gimana buktinya nih? Terus saya mendengar suara kresek-kresek ya, apa kalian mendengar juga? Apakah ada suaranya dari Zoom kalian? Kalau di saya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Bentar. Oke, kita ingin buktikan 1 min X dengan 1 plus X itu unit ya. Gimana caranya? Coba 1 min X ya. Itu dikali dengan Oke, saya lupa. 1 plus apa namanya? X plus X kuadrat plus sampai plus X n min 1. Bener nggak ya? Oke, kita coba ya. Saya masih kurang yakin, saya lupa ingat. Apakah ini benar ya? Kita kalikan semua ini. Jadi hasilnya berapa? 1 plus X kuadrat. Plus X kuadrat ya, plus itu sampai plus X n min 1. Sementara kalau min X dikali ini jadi min X. Oke, min X kuadrat plus min ya, sorry. Min titik min X n min 1 min X pangkat N. Ya, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1 min X pangkat N. Ya, jadi ini sama dengan 1 min
X pangkat N. Sebelum saya ngomong, memberikan argumen, jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya, bahwa 1 min X dikali, saya ganti warna dulu. 1 min X dikali ini hasilnya adalah ini. Apa kesimpulan kalian? Ada yang bisa nyimpulkan dari sini? 1 min X unit. Kenapa 1 min X unit? Itu kan 1 min xn tadi sama dengan 0, berarti sama Oke. dengan 1. X min N itu sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 1. Jadi, kita punya 1 min X dikali sesuatu hasilnya sama dengan 1. Ya. Jadi sesuai definisi unit ya, punya inverse berarti ya. Inverse-nya adalah yang ini ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah 1 min X itu adalah unit. Jelas nggak? Nah, saya kasih PR aja dah ya. Bukan PR. Ya PR lah, pekerjaan rumah, tapi bukan tugas gitu. PR. Lanjutan ya, buktikan bahwa 1 plus X itu unit. Oke ya. Ya, latihan cukup segini aja dah ya. 15 orang datangnya. Oh, saya lupa buka SIA sebenarnya, kami buka SIA ya. Ini kelas A ya. Iya, Pak. Oke, sudah saya buka anunya. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada. Belum ya? Oke, silakan dikerjakan ya PR-nya ya. Ingat bukan tugas ya. Artinya kalau PR tuh dalam definisi saya PR itu sudah dikumpul ya pekerjaan kalian. Tapi kalau tugas ya berarti harus dikumpul. Oke, segitu aja. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Senin ya. Kita akan belajar tentang ideal ya. Nah, ini yang kemarin keluar di Olimpiade ya. Tika nggak bisa jawab ini sama Denny. Sama Hindani juga. Ya karena belum diajarin ya. Oke, gitu aja ya. Saya akhiri kuliah hari ini. Selamat berpuasa ya. Kita sampai ketemu hari Senin. Oke.